welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini sesuai yang ada di thumbnail dan yang ada di judul, sesuai yang kalian baca lah pokoknya. Hari ini aku akan sharing tentang itu. Kenapa aku sharing tentang itu? Karena aku tuh udah selesai magang, guys. Dan aku baru juga selesai seminar magang yang langsung disaksikan oleh dosen pembimbing. So jadi hari ini tuh aku pengen, nggak tahu kenapa aku pengen aja nge-share ini, karena menurut aku ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Menurut aku ini sangat bermanfaat buat kalian yang bagi kalian yang lagi magang, ataupun yang bakalan magang, ataupun yang bingung magang ini bermanfaat atau enggak itu. Jadi ini aku akan sedikit ngasih motivasi. Sebelumnya maafkan kalau muka aku ada setengah terang setengah enggak, karena ini cahayanya dari sana, guys. So sebelum kita next ke videonya, make sure kalian harus udah follow Instagram aku dkwadani19, huruf D K Wadani 19. Soalnya kalian akan bisa sharing-sharing sama aku lewat Instagram, guys, karena aku nggak mungkin ngasih nomor WhatsApp aku. Jadi aku cukup komunikasi sama kalian lewat komen YouTube ataupun di DM Instagram. And next, setelah kalian mau follow Instagram aku, make sure kalian juga harus subscribe channel YouTube aku dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Terus komen di bawah untuk cerita-cerita kalian tentang selama kalian magang, atau apa kebingungan kalian tentang magang. Dan share videonya ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini dan menurut kalian video ini cukup informatif buat di-share. So aku nggak panjang kali lebar kali tinggi lagi, yuk kita ke video. Oke, jadi kita hari ini bakalan balik ke topik yang bener-bener topik dari video ini sekarang. Jadi aku udah nulis list di sini list, dan ya aku akan membahas awalnya itu adalah proses aku mengurus berkas magang sampai aku keterima. Ini menurut aku ya, mungkin ada beberapa yang sama cara ngurus berkasnya, ada yang berbeda. Itu tergantung dari mana kampus kalian berasal, itu semua tergantung kampus. Nah, jadi untuk aku sendiri itu pertama itu rule-nya itu adalah aku harus minta tanda tangan dari dosen pembimbing aku untuk persetujuan aku bisa melakukan magang. Terus ngurus berkas-berkas, surat-surat menyurat, dan aku kasih ke biro jurusan atau tata usaha jurusan. Dan waktu itu aku diwakili sih, karena aku magang di era pandemi, jadi nggak bisa, dan aku lagi di kampung jadi nggak bisa balik ke kampus. Jadi teman aku yang ngurus semua, dia ngeprint, dia ngasih ke sana, terus dia kirim balik ke aku, dan aku bawa ke perusahaan, ke instansi. Terus karena aku orang yang males ribet, jadi kalau misalnya aku follow up surat balasan itu ke jurusan itu, karena aku nggak di sana, jadi aku kan jadi istilahnya gini, aku nggak mau ngerepotin orang juga, karena untuk berkas aja aku ngerepotin orang. Jadi aku nggak nanya surat balasan itu ke kampus, tapi aku nanya surat balasan itu langsung ke perusahaan. Kenapa aku nggak bilang kayak gitu, karena kalau dari nunggu surat balasan itu naiknya ke kampus, di kampus itu banyak step by stepnya, guys. Pengiriman email itu pertama mungkin dari universitas nyaring ke fakultas nyaring ke jurusan. Aku nggak tahu sih, pokoknya kemarin tuh ibu birunya bilang kayak gitu, itu ribet banget urusannya. Jadi aku langsung follow up ke instansi, ke perusahaan di kantor pusatnya. Jadi aku pergi ke sana itu sekitaran 3 jam dari rumah aku pergi sana. Minggu depannya setelah aku ngirim berkas ini, aku ngirim berkas tuh langsung aku ngirim antar ke sana. Walaupun ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah tertangani. Terus aku minggu besoknya aku datang ke sana follow up, karena aku nggak punya kontak orang yang bisa aku telepon, jadi aku langsung follow up ke sana. Dan ternyata di sana aku ditanya ini segala macam. Akhirnya aku dapet kontak, dan aku dapet kontaknya. Dan minggu besoknya tuh aku tanya ibu tuh lagi gini. Jadi ibu tuh bilang, oh iya, surat balasannya sudah kami kirimkan. Dia bilang bisa tanya ke kampus.
Terus nanti hari Senin yang kamu kirimkan saya unit mana yang kamu jadiin tempat magang dan durasi kamu magang, terus dari tanggal berapa jam berapa, terus bagian apa yang mau kamu ambil, dan lusa kamu datang untuk ngasih CV. Aku nggak tahu kenapa aku diminta CV lagi, padahal aku udah ngasih CV waktu itu, CV dan foto segala macam udah lengkap banget. Yang aku antar ke perusahaan itu ada proposal magang, surat pengantar dari jurusan, surat persetujuan pembimbing, KRS aku, KHS aku di semester terakhir. Maksudnya tuh kalau aku magang sekarang tuh, kalau kalian tonton video ini ya, aku masih di semester 7, berarti aku udah ngasih KHS semester 6, berarti aku ngasih KHS semester 6 gitu guys. Terus apa lagi ya, CV, foto, ya itu aku udah ngasih semua, cuman nggak tahu kenapa diminta lagi waktu itu. Terus dan apa yang aku excited banget itu adalah pas di hari Senin kah Selasa aku lupa, aku dapet WA dari ibu PSDM itu bilang kamu Surabaya saya kirimkan, kamu diterima untuk magang segala macamnya. Dan abis itu dari WA itu mungkin aku telat balesnya atau gimana, aku ditelepon ya ini segala macam, aku excited banget dong. Terus setelah itu aku ambil surat dari sana, surat pengantar sana, dan aku bawa ke unit yang tempat aku mau magang nih. Jadi aku magang tuh di PT Perkebunan Nusantara 1, dan PT Perkebunan Nusantara 1 yang di Aceh ini kantor pusatnya itu ada di Kota Langsa. Jadi aku pergi ke Kota Langsa dulu untuk ngurus berkas, tapi aku magangnya itu ngambil di unit pabrik kelapa sawit guys, nggak ngambil di unit perkebunan. Karena apa? Karena aku teknik. Mungkin kalau pertanian bisa di sana, ataupun ilmu tanah macam-macamnya aku bisa di sana, cuman karena aku teknik, yang kebetulan aku teknik elektro, jadi aku ngambilnya di PKS, di pabrik kelapa sawit dan bagian bengkel. So mungkin itu sedikit proses aku, lulus aku untuk pengalaman aku lah mengurus magang ini. Mungkin kalian ada yang nyebutnya magang, ada yang nyebutnya kerja praktek, ada yang nyebutnya PKL, terserah kalian. Aku juga, karena dari jurusan aku juga nyebutnya tuh kerja praktek. Jadi selama kerja praktek itu aku ya seperti kerja layaknya kerja biasa, tapi mengambil datanya itu data sesuai yang ingin aku masukkan ke laporan guys. Tapi selama aku magang sih nggak cuman fokus ke laporan aja, tapi aku juga mau mengeksplor diri aku untuk mencoba-coba hal baru. Jadi di sini aku mau ngasih tahu manfaat magang atau kerja praktek. Yang pertama itu nambah temen dan link. Ini paling penting banget menurut aku. Ini kenapa aku letaknya di poin 1, karena ini emang bener-bener yang membuat aku tuh semangat untuk nyusun semuanya, untuk melakukan proses semuanya. Itu adalah ini, nambah teman dan link. Nambah teman itu kenapa aku bilang nambah teman, karena ketika karena aku ngambil magang di kampung, nggak di kampus, jadi nggak ada ini apa namanya, nggak ada teman yang dari kampus aku sendiri, nggak ada teman dari kampus. Bahkan pembimbing aku sendiri itu aja dia adalah lulusan Universitas Sumatera Utara. Jadi aku kemarin magang itu barengan sama anak Politeknik Negeri Lok Sumawe, jurusan dia teknik mesin, tapi prodinya itu prodinya aku lupa prodi dia apa, tapi berkaitan dengan industri gitu. Terus untuk yang kedua itu ada teman aku dari Universitas Maliku Saleh. Yang ini dia itu ngambil bagian sistem pengolahan guys, bagian pengolahan lah dari masuknya sawit, buah sawit sendiri, buah kapas itu, terus diproses sampai jadi minyak. Dia tuh ngambilnya itu. Kalau misalnya yang Politeknik tadi itu dia ngambil mutu air kalau nggak salah, mutu air atau mutu minyak, aku lupa itu. Terus yang ketiga itu ada teman dari UIN Araniri Banda Aceh. Untuk yang dari UIN Araniri Banda Aceh ini ada 2 orang, yang mereka dari jurusan teknik lingkungan. Yang dari Unimal tuh dia jurusannya agribisnis, aku lupa, pokoknya dia dari pertanian. Dan itu luar teknik lingkungan. Yang satu dari UIN Araniri itu yang teknik lingkungan tuh ngambil
K3 atau keselamatan kerja itu, terus yang kedua tuh ngambil limbah guys. Dan aku dari Universitas Andalas ngambil proteksi kelistrikan. Jadi situ kita makin tambah teman, jadi aku bisa tahu kalau di UIN itu gimana sih prosedurnya, kalau dari Politeknik gimana, kalau dari Unimal gimana, terus pengalaman mereka sama mereka di kampus, terus pengalaman organisasi mereka gitu. Itu kami sharing-sharing seperti itu ya guys. Ini benar-benar menurut aku manfaat. Terus juga menambah link just for your info guys. Jadi kalau kita bisa kerja dengan baik selama magang, emang benar-benar diselipin waktu, terus kita dapat membantu mereka, benar-benar membantu mereka banget. Itu kalau kita mau ngelamar kerja di sana, selalu kita ngelamar di sana, itu kita memiliki peluang besar untuk keterima dan untuk melamar juga aku bisa mengasih ini adalah sertifikat magang yang dikasih dari pabrik, ditandatangani oleh manajer pabriknya guys. Jadi ini juga buat teman-teman ya, kalau misalnya kita fresh graduate tuh kita cari kerja tuh kan bakalan susah. Kenapa? Karena fresh graduate juga di Indonesia cukup banyak, terus mereka mencari yang berpengalaman dan memiliki skill. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang nggak ikut organisasi atau apa ya dia bilang, nggak ikut organisasi dan nggak pernah ngerjain namanya ngalamin part time, magang ini menurut aku cukup berfungsi. Karena kita bisa, waktu kita diwawancara sama HRD, kita bilang kita udah pernah magang di salah satu perusahaan di bagian ini, dan menurut aku itu bisa menjadi daya tarik HRD untuk menerima kalian. Terus dan itu maksud juga tambah link ya, karena kita bisa juga kemungkinan besar lulus untuk kerja di situ juga bisa ketika kita ngedaftar di sana juga. Tapi kalau kita nggak daftar di situ, itu hasil kita magang itu bisa jadi pertimbangan bagi HRD untuk menerima kita kerja. Yang kedua itu adalah disiplin waktu. Kalau di Poli aku dapat, karena aku sharing-sharing juga sama teman-teman dari pas aku magang. Jadi kalau di Poli itu dia merekanya masuk jam 7 atau jam 8 ya pulang ya kayak kita sekolah biasa guys, kayak kita sekolah SD, SMP, SMA, masuk jam 8 pulang jam 4. Masuk jam 8 pulang jam 2, jam 3. Mereka tuh kayak itu juga, jadi masuk jam 8 pulangnya jam 4 atau jam berapa lah kayak gitu. Dan KRS mereka itu emang udah ditentuin dari kampus, beda sama kita yang universitas kan kita milih jam sendiri, ngatur jadwal sendiri, mau satu hari itu 3, mau satu hari 2, mau satu hari 1, terserah. Yang penting masih cukup SKS kita. Beda dengan teman-teman yang dari Poli. Aku nggak tahu ya ini berlaku untuk seluruh politeknik di Indonesia atau enggak, aku nggak tahu. Cuman yang aku dapat sharing dari teman aku yang di Politeknik itu seperti itu. Jadi aku masuk jam 7, pulangnya itu jam 4 sore. Sebenarnya jam kerja bengkel itu cuma sampai jam 2 sore, tapi kami bisa balik lagi ketika ada panggilan kalau ada kerusakan yang terjadi di pabrik. Kalau enggak, orang bengkel nggak akan masuk lagi. Terus kenapa aku pulangnya jam 4 atau lewat dari jam 4 itu karena aku nunggu teman-teman lain yang jam kerjanya itu lebih panjang guys, gitu loh. Untuk shift kerjanya itu kami kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Itu emang jam operasi pabrik untuk shift 1. Untuk shift 2 nya itu malam sampai pagi. Jadi kami tuh kena tugasnya itu cuma pagi doang. Malamnya itu kadang-kadang kalau memang ada keinginan untuk masuk malam dan emang itu mendesak dan itu perlu, itu baru kita masuk malam. Kalau enggak, kami tuh nggak ada yang namanya masuk malam guys. Terus yang itu disiplin waktu ya guys, kami disuruh disiplin waktu dan disiplin juga atribut. Jadi kami harus selalu pakai helm project, sepatu safety atau sepatu cats, pokoknya safety yang tertutup. Nggak boleh pakai sendal, nggak boleh. Terus berpakaian rapi dan nggak boleh menggunakan rok. Jadi teman-teman aku ada yang menggunakan rok waktu itu,
ya itu dikasih aja karena emang udah mau di akhir juga sih menurut aku ya. Dan dia apa namanya, nggak juga, kami juga yang cewek nggak terlalu berbahaya banget sih ke situ karena nggak juga naik tangga kali. Mungkin kalau ada yang mau ngambil data sampai naik tangga ya hati-hatilah, tapi emang kami nggak disarankan untuk menggunakan rok. Jadi kalau mau menggunakan yang longgar-longgar tuh kayak celana kulot tuh bisa, karena kan longgar ya, nggak ketat. Tapi aku kadang-kadang pakai kulot, kadang-kadang aku pakai jeans. Tapi aku pakai rok. Aku pakai rok ketika pelepasan aku baru pakai rok. Terus kedua itu adalah yang selanjutnya adalah dapat mengaplikasikan apa yang dipelajarin di kelas. Jadi apa yang kita pelajarin di kelas nggak semuanya masuk ke dalam magang guys. Jadi kak aku magang tuh karena aku ngambilnya bagian proteksi ya, aku cuma mengaplikasikan pelajaran proteksi doang di situ. Tapi bukan berarti aku nggak bisa masukin ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan apa yang dipelajarin itu gitu loh. Kita bisa juga misalnya kayak kemarin aku ngambil proteksi, tapi karena aku ngambil proteksi itu untuk pembangkit ya bisa masuk materi tentang pembangkit, generator, turbin juga bisa masuk seperti itu. Tapi kan yang pelajaran kayak metode numerik, kalkulus itu nggak masuk sama sekali karena aku magang tanpa perhitungan guys. Nggak ada perhitungan kali-kali itu nggak ada. Aku cuma mencatat apa yang ada di alat ukur, itu aku catat doang. Aku cuma catat itu, nggak ada aku pakai perhitungan kali-kali segala macam. Kalau menurut aku tuh kalau aku ngambil tema yang bagian kayak gitu itu bakalan ribet. Dan ada juga aku mendapat ilmu baru. Yang selanjutnya itu aku dapat ilmu baru. Kenapa aku dapat ilmu baru? Selain kan aku listrik nih, aku teknik listrik aku teknik elektro bagian listrik. Nah jadi selama aku magang tuh aku nggak cuma fokusnya ke listrik aja guys, tapi aku juga membantu teman-teman yang ngambil foto-foto dan wawancara beberapa karyawan yang untuk masalah-masalah lain. Kayak contohnya tadi aku sebutin yang dari teman-teman aku dari Poli dan dari UIN itu ada yang nguji mutu minyak, mutu air dan segala macamnya tuh. Ada juga yang itu kan oilusis. Ada juga teman dari Unimal, dan ketika aku seminggu masuk ada teman dari Unimal lagi masuk, dan mereka tuh teknik kimia dan mereka hampir semuanya tuh ngambil topik yang hampir sama. Jadi aku juga ngelihat gitu loh kerja mereka di labor dan kerja mereka di pabrik. Nah jadi selama aku di pabrik itu aku nggak fokus ke listrik aja, memang benar-benar aku ngelihat teman-teman aku yang nguji mutu air, mutu minyak, habis itu pengolahan limbah, proses pengambilan air, pengambilan sampel, dan segala macamnya lah. Aku memang benar-benar ngelihat gitu, dan itu salah satu ilmu tambahan buat aku pribadi. Jadi aku tahu sih gimana sih proses minyak goreng sendiri. Minyak goreng mentah ya guys, minyak goreng mentah yang belum bisa minyaknya digunakan untuk menggoreng atau segala macam yang masih mentah, karena hasil itu harus dikirim ke Medan untuk diolah lagi menjadi minyak yang diedar di pasaran. Selanjutnya itu adalah ini yang paling penting banget, paling membuat aku tuh excited gitu loh. Kalian tuh emang harus ngalamin yang namanya magang. Itu adalah pengalaman, experience. Pengalaman aku sama magang itu 40 hari aku magang itu bener-bener menurut aku tuh kayak wow, takjub banget. Awalnya sih ya kadang kalau di awal-awal KP itu pasti kita kayak memang benar-benar menggebu-gebu ya, masih minggu awal tuh masih menggebu-gebu. Kita emang benar-benar pengen KP, pengen ini tuh, pengen magang, benar-benar pengen magang. Tapi kalau kedua ketiga tuh pasti bingung kan mau ngapain segala macamnya. Tapi kalau menurut aku sih gak bakalan bingung ya kalau kita udah bikin list duluan setiap minggunya tuh kita mau ngapain. Jadi saran dari aku sih kalau bisa kalian teman-teman semua tuh bikin list mingguan gitu loh, list per harinya tuh kalian minggu ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu tuh kalian mau ngapain. Jadi biar nggak boring, nggak bosen gitu mau ngapain gitu, setidaknya adalah yang bermanfaat gitu loh. Terus ada yang rajin bertanya juga sama orang-orang dari instansi atau perusahaan tempat kalian magang. Karena soalnya menurut aku tuh jangan jadikan magang ini kayak pelepas aku udah magang gitu, pelepas mata kuliah gitu aja loh. Tapi
Jadi kan magang ini tuh belajar, bener-bener belajar pengaplikasian apa yang kalian dapat, teori apa yang kalian dapat selama di kelas bisa diaplikasikan di dunia kerja kayak gitu. Dan kita juga harus bisa belajar cara bertanya ke orang-orang pabrik, karena kan kita mengalami perbedaan umur yang jauh, jadi pendidikan kita juga pasti beda. Dan penyebutan jangan terlalu menyebutkan secara formal. Kayak aku kemarin tuh pernah nanya frekuensi, ternyata mereka nggak ngerti frekuensi guys, mereka taunya tuh HZ. Jadi aku nanya tuh HZ nya gitu. Jadi aku tanya tentang berapa frekuensi itu, aku nanya berapa HZ nya segala macam situ. So buat teman-teman, menurut aku tuh magang ini sangat benar-benar bermanfaat dan semangat bagi yang lagi magang atau KP atau PKL. Dan bagi yang masih bingung, PKL nggak ya, magang nggak ya, itu semoga udah nonton video ini kalian jadi tetap keyakinan aku harus magang kayak gitu. So mungkin cuman ini yang dapat aku sampaikan buat kalian untuk sharing hari ini, dan tetap semangat jalanin perkuliahan, sekolah dan segala macamnya walaupun di masa pandemi. So I just wanna say bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.